Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Katran Lasmi, NIM 210102038 dari D3 Keperawatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ansietas pada saudari M dengan reflux gastroesophagus di rumah sakit H. Latar belakangnya yaitu pemahaman konsep sehat oleh masyarakat sangat beragam dan dipengaruhi oleh unsur-unsur pengalaman masa lalu dan unsur sosial budaya. Menurut Maulana 2014, secara umum masyarakat Indonesia mengartikan sehat sebagai kondisi yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Menurut Alwas and Sinet 1994. Namun saat ini konsep sehat berkembang luas dan sejak tahun 2008, WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sempurna yang melibatkan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Pendapat ini diperkuat dengan definisi sehat yang dimuat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang memberikan batasan tentang kesehatan mencakup keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Noto Atsumoto 2012. Selanjutnya, ini adalah masih latar belakang, yaitu hidup sehat merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, meskipun untuk mencapainya mereka harus menempuh berbagai cara berdasar pola pikir, konsep, teori, dan aplikasi yang berbeda menurut JGD 2002. Kemudian ini juga ya, dan salah satu dari eh, penyakit yang umum di dalam masyarakat yakni penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, serta masalah pencernaan atau kita biasa sebut dengan GERD. GERD merupakan salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan reaksi psikologis di mana ketika penderita mengalami rasa cemas maka akan lebih sensitif dan menimbulkan GERD. Secara patologis, penyakit ini merupakan keadaan ketika cairan lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus melebihi jumlah yang seharusnya serta menimbulkan gejala yang khas seperti lidah terasa asam, nyeri ulu hati, dada terasa terbakar, serta sulit menelan makanan maupun minuman. Menurut Sham et al. 2013. Pengkajian identitas. Nama Nyonya M, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, suku bangsa Jawa Tengah, status perkawinan belum menikah, golongan darah belum diketahui, nomor CM 21038, alamat Desa Mertasari, RT 5 RW 6, tanggal masuk 10 Februari 2023, tanggal pengkajian 11 Februari 2023, diagnosa medis GERD, gangguan kebutuhan dasar yaitu integritas ego. Identitas penanggung jawab yaitu dengan Nyonya S, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan pedagang, suku bangsa Jawa Tengah, hubungan dengan klien ibu, alamat desa Mertasari RT 5 RW 6, kemudian ada riwayat kesehatan, keluhan utama yaitu pasien mengatakan nyeri. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Pasien datang ke rumah sakit H pada tanggal 10 Februari 2023 dan keluhan ulu hati dirasakan panas hingga dada, kepala pusing. Klien juga mengatakan melilit dan mual selama lebih dari 7 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, klien membeli obat paracetamol di apotek guna menurunkan rasa nyeri, tetapi tidak ada perubahan saat dilakukan pengajian pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 10 WIB. Pasien mengatakan terkadang nyeri ulu hati, kepala pusing, mual, dan lemas. Tanda-tanda vital yaitu dadanya 100 per 79, nadinya 79 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, SPO 97 dan RR 22, dan data objektifnya yaitu pasien tampak gelisah, cemas, dan pucat. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit. Kemudian riwayat penyakit keluarga,
Keluarga pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit keturunan. Tinjauan persistem head to toe. Keadaan umum, kompos mentis, tanda-tanda vital, adanya 100 per 79, nadinya 79 kali per menit, suhunya 36,5 Celcius, SPO-nya 97 dan RR 22. Kepala inspeksi, bentuk kepala mesokepal, kebersihan bersih, warna rambut hitam, kulit kepala bersih, distribusi rambut ikal, kerontokan rambut tidak, benjolan di kepala tidak, temuan atau keluhan lain tidak ada. Palpasinya yaitu nyeri kepala tidak ada, temuan atau keluhan lainnya juga tidak ada. Gastrointestinal, inspeksi bentuk abdomen, disten, auskultasi parestetik usus normal, perkusi abdomen normal, palpasi nyeri tekan, P faktor psikologis, Q-nya nyeri, R di ulu hati, S 3 skalanya 3, T hilang timbul. Temuan lain tidak ada. Kemudian pola aktivitas sehari-hari, pola makannya 3 kali sehari, normalnya di rumah, tetapi di rumah sakit 2 kali sehari. Terus yang tadinya nasi menjadi bubur, terus porsinya habis, di rumah sakit juga habis, mandiri, di rumah sakit juga di rumah sakit disuapin. Kalian mengatakan sering telat makan di rumah, terus di rumah sakit mau lebih dari 2 kali sehari. Minumannya mandiri, air putih sama yang di rumah sakit. Kemudian pola eliminasi BAB, frekuensinya 1 kali sehari, konsistensinya lembek, di rumah sakit juga lembek, warnanya coklat, coklat sama, dan secara mandiri. Kemudian PAK. PAK-nya frekuensinya kalau di rumah 2 sampai 3 kali sehari, kalau di rumah sakit 1 sampai 2 kali sehari. Warnanya kuning, tidak sedap, mandiri, tidak ada sama seperti di rumah sakit. Pola istirahat tidur, jumlah waktu tidur kurang dari 8 jam tidur. Saat di rumah, saat di rumah sakit 4 sampai 6 jam. Aktivitas latihan tidak ada. Kemudian data psikologis, sosial, dan spiritual. Data psikologis, pasien merasa gelisah dan cemas. Data sosial, pasien sering mengikuti kegiatan masyarakat seperti arisan atau pengajian. Data spiritual, pasien ketika sehat rajin melaksanakan ibadah sholat di masjid. Terapi obat yang di rumah sakit ada infus RL, infus D5, kemudian injeksi, pantoprazol, maaf, kemudian OAT hingga kusur cuma 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan penunjangnya yaitu melalui lab hematologi normal, leukositnya normal, hematokritnya eh, rendah ya berarti ya. Terus trombositnya normal, kemudian analisis data. DS-nya pasien mengatakan lemas, DO pasien tampak gelisah, cemas dan pucat. Kemudian itu adalah ansietas atau krisis, etiologinya krisis situasional. Kemudian DS pasien mengatakan terkadang nyeri di ulu hati, dirasakan panas hingga dada, kepala pusing, klien juga mengatakan melilit dan mual. Banyak faktor fisiologis, Q-nya dirasakan panas, R-nya di ulu hati hingga dada, skalanya 3, tanya hilang timbul, masalah perawatannya nyeri akut, dan etiologinya agen pencedera fisiologis. Diagnosa keperawatan, di sini saya mengambil 2, yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional dan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yaitu inflamasi lapisan esophagus. Kemudian intervensi keperawatan. Yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil, perilaku gelisah menurun, pucat menurun. Eh, Manajemennya yaitu terapi relaksasi, tindakannya ada observasi yaitu identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Terapeutiknya ciptakan lingkungannya tenang tanpa gangguan dengan pencahayaan, suhu ruang nyaman. Jika memungkinkan, gunakan pakaian longgar. Terus edukasinya anjurkan mengambil posisi nyaman dan dimeterisekan
didemonstrasikan dilatih teknik relaksasi. Contohnya seperti tarik nafas dalam, maaf, nafas dalam. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan akibat cedera fisiologis yaitu inflamasi lapisan esofagus. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat tingkat nyeri itu menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, ketegangan otot menurun, dan mual menurun. Menggunakan manajemen nyeri yaitu observasi, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian ada teraptik, yaitu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Contohnya yaitu eh, kompres hangat. Kemudian edukasi, ada jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri, dan kolaborasi pemberian analgesik. Kemudian ada implementasi. Pada Jumat 11 Februari 2023 pukul 10 WIB, implementasi mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, terus mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri menggunakan pakaian longgar, mengkolaborasi pemberian analgetik. Responnya, pasien mengatakan terkadang nyeri di ulu hati, dirasakan panas hingga dada kepala pusing. Klien juga mengatakan melihat dan mual. P. Faktor fisiologis, kinya dada kesar panas, air di ulu hati hingga dada. SC3, teknik yang timbul, pasien tampak gelisah, cemas, dan pucat. Kemudian pada Sabtu 12 Februari 2023 pukul 10 WIB mengedukasi dengan mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi yaitu napas dalam, menganjurkan mengambil posisi nyaman, memonitor efek samping penggunaan analgetik. Pasien mengatakan nyeri dan panas di dada berkurang, faktor fisiologis, kinya panas berkurang, R-nya ulu hati, S skalanya 2 dan T-nya hilang timbul, DO-nya pasien masih terlihat pucat. Kemudian pada Minggu 13 Februari 2023 pukul 10 berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu kompres hangat. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. DS-nya pasien mengatakan nyeri dan panas di dada berkurang. P-nya masih faktor fisiologis, Q-nya panas berkurang, R-nya ulu hati skalanya menjadi 2, T-nya hilang timbul. Evaluasi keperawatan pada Jumat 11 Februari 2023 pukul 14.00 dilakukan evaluasi dengan hasil evaluasi DS. Pasien mengatakan terkadang nyeri di ulu hati, dirasakan panas hingga dada, kepala pusing. Klien juga mengatakan melihat dan mual. P-nya faktor fisiologis, Q-nya dirasakan panas, ya, terus R-nya di ulu hati hingga dada, sekalian tinggal, T-nya hilang timbul. Kemudian DO-nya pasien terlihat gelisah, cemas, dan pucat. Terus A-nya yaitu masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Kemudian pada Sabtu 12 Februari pukul 13.30 WIB, DS-nya pasien mengatakan nyeri dan panas di dada berkurang. P-nya faktor fisiologis, Q-nya panas berkurang, R-nya di ulu hati, S-nya skalanya 2, T-nya hilang timbul. DO pasien terlihat pucat, A masalah sebagian teratasi, P-nya lanjutkan intervensi. Kemudian pada Minggu 13 Februari 2023, pukul 13.30 WIB, DS-nya pasien mengatakan nyeri dan panas di dada berkurang. P-nya faktor fisiologis, Q-nya panas berkurang, R-nya di ulu hati, skalanya 2, hilang timbul. Masalah sebagian teratasi dan lanjutkan intervensi. Kemudian rancang masuk ke bab 3 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada rancangan studi kasus. Pada karya tulis ilmiah ini, peneliti menentukan karakteristik responden, yaitu pasien yang mempunyai atau terkena ansietas berhubungan dengan GERD. Kemudian peneliti akan mengkaji dari awal masuk rumah sakit seperti pengkajian identitas, penanggung jawab, riwayat kesehatan, hingga evaluasi perawatan sampai hari ketika pasien di rumah sakit. Kemudian subjek studi kasus yaitu menggunakan sampel. Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu responden 1, namanya M atau saudari M tadi, dengan diagnosa medis reflux gastroesophagus. Pengambilan sampel, penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai yang dikehendaki peneliti untuk mewakili karakteristik populasi.
Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, kriteria inklusi. Satu, pasien dan keluarga bersedia menjadi responden. Dua, pasien dengan masalah sirosis hepatis. Yang kedua, kriteria eksklusi. Pasien pulang dalam hari perawatan kurang dari 5 hari atau iya betul. Fokus tadi, fokus tadi kasus adalah kasus utama yang dijadikan titik acuan studi kasus. Fokus tadi kasus pada penelitian ini yaitu asuhan keperawatan pada pasien ansietas dengan reflux gastroesophagus. Definisi studi kasus. Studi kasus yang digunakan adalah deskriptif dengan bentuk studi kasus, yaitu rancangan penelitian mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Misalnya, satu klien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang asuhan keperawatan pada pasien ansietas dengan reflux gastroesophagus di rumah sakit H. Kemudian tempat dan waktu studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap pasien di rumah sakit H pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2023. Kemudian metode pengumpulan data. Menurut Sujarwarni W 2014, metode pengumpulan data kualitatif yaitu satu, wawancara. Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman, pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan identitas pasien, riwayat kesehatan pasien, dan pola aktivitas sehari-hari di rumah terhadap pasien. Kemudian observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, membantu mengerti perilaku manusia dan juga evaluasi. Kemudian studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, dan sebagainya. Kemudian penyajian data. Penyajian data yaitu menggunakan tabel dengan nomor data, jenis data, cara, alat atau instrumen pengumpulan data, lampiran atau alat instrumen. Identitas klien, jenis datanya primer, caranya dengan wawancara, alat instrumennya, lembar pengkajian identitas klien, lampirannya instrumen A. Identitas penanggung jawab, yaitu primer, wawancara, alat instrumennya, lembar pengkajian identitas, maaf, benar, saya ulangi, lembar pengkajian identitas penanggung jawab klien, instrumen B. Riwayat kesehatan klien, primer, wawancara, pedoman wawancara, riwayat kesehatan klien. Instrumen C. Riwayat kesehatan keluarga yaitu primer, wawancara, pedoman, wawancara, riwayat kesehatan keluarga. Instrumen D. Kemudian ada tinjauan persistem head to toe, pola aktivitas, data psikologi sosial, spiritual hasil, analisis, diagnosis, intervensi menggunakan sekunder, kecuali hasil pemeriksaan menggunakan pemeriksaan dan tes lab. Kemudian ada implementasi menggunakan perimeter sekunder yaitu menggunakan dokumentasi dengan buku 3S dan pemeriksaan. Caranya menggunakan lembar implementasi keperawatan, instrumennya L. Evaluasi menggunakan primer dokumentasi, kemudian lembar evaluasi keperawatan. Kemudian ada etika studi kasus. Pada bagian ini dicantumkan etika yang mendasari penyusunan studi kasus yang terdiri dari A. Informed consent atau persetujuan menjadi pasien merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden, peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. Kedua ada anonymity atau tanpa nama, merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. Kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan, merupakan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian.
Kemudian ada self determination, yaitu klien memiliki otonomi dan hak untuk membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik, bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian ini atau untuk mengundurkan diri dari penelitian ini. Kemudian ada fair handling atau penanganan yang adil. Penanganan adil merupakan memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi dan diberikan penanganan yang sama dengan menghormati seluruh persetujuan yang disepakati dan untuk memberikan penanganan terhadap masalah yang muncul selama partisipasi dalam penelitian. Sekian hasil dari diskusi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.